Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Nah, ini saya kepengen update, kebetulan puji Tuhan kita dapat satu proyek baru lagi yang ada di kota Surabaya, Pak, Jawa Timur. Nah, Surabaya di tahun ini itu memang masih perdana yang ini. Dan ini kebetulan referensi dari beliau, Pak Andi atau Ko Andi, saya sering panggilnya. Kemarin juga habis main ke Semarang, kulineran bareng-bareng, lihat fasilitas Blaze juga yang di lokasi kedua. Itu kalau teman-teman mungkin sudah pernah lihat videonya dan bahkan kemarin direview oleh Mas Subah Wahana Koi, itu yang aviari di Denpasar Terasayung. Ya, itu nanti tolong tampilan projectnya dan lain-lain. Dan ini sudah masuk tahun kedua, tidak berasa, Val. Makin keren, Val. Dan yang pasti isi maintain dan yang sampai Mas Subah sendiri kemarin sama Pak Putu ya yang menemani beliau itu sampai bingung ini kenapa bisa serapi ini, bisa sebagus ini meskipun tidak terlalu besar dan bisa nggak bau sama sekali. Semuanya kita perhitungkan dan sekali lagi salah satu kuncinya adalah di sistem filtrasi dan pemipaan. Nanti tolong video waktu proses pemipaannya ini tolong ditampilin. Dan saya ngomong apa adanya, tidak semua pond builder bisa men-setting seperti ini. Kalau mungkin landscape-nya, tema naturalnya, pohonnya dan segala macam, saya rasa meskipun punya tingkat kesulitan tersendiri, tapi pada poinnya salah satu kuncinya itu adalah habitat ekosistem air. Karena di sini habitat ekosistem air untuk area air terjun, kolam lagun, sungai yang panjangnya hampir 20 meter, kemudian kolam koi, itu saya hitung-hitung tuh hampir 40% dari area yang ada, Val. Jadi area yang ada itu sekitar hampir 5, Bali itu hitungannya apa? Are ya? 5 are. Pokoknya itu 500 meter persegi lebih deh areanya. Tinggi aviarinya itu sampai 17 meter, Val. Tinggi banget. Nah, itu 40% itu didominasi oleh air. Nah, makanya sistem pemipaannya, sistem filtrasinya, pemilihan speknya, sistemnya itu nggak boleh sembarangan ya. Sekali lagi seperti itu. Tapi ingat, ada harga, ada rupa. Ya kalau mintanya yang murah, ya saya sering ngomong ya jangan ekspektasi terlalu tinggi. Nah, beliau ini singkat kata sudah sempat lihat langsung yang di Denpasarnya itu, ngobrol dengan beliau. Terus beliau ini juga fair, sempat nanya ke beberapa pond builder lain selain Blaze, dan memang jujur harganya jauh lebih murah, Val. Saya ngomong apa adanya, jauh lebih murah. Dan beliau juga ngomong ke saya fair, saya tolong kasih harga penawaran terbaikmu. Saya referensinya dari beliau, artinya teman dekat juga, dan beliau juga sangat welcome sekali kita diberi referensi dan segala macam, ya saya kasihlah harga yang the bestnya. Tapi beliau nawarnya juga masih sangat-sangat wajar sekali. Jadi kadang maaf ya teman-teman, ada yang nawarnya sampai 50%, di bawah 50%, saya kasih tahu kita margin profitnya aja nggak segitu. Lah kalau ditawar 50%, masa saya suruh kerja, bikin karya bagus terus suruh rugi? Ada yang mau nggak? Nggak ada lah. Ya kita margin 20-30% itu sudah sangat-sangat wajar sekali. Belum lagi nanti kalau ada kendala, kemudian ada tambahan dan segala macam, itu juga sudah kita spare semua. Tapi intinya memang mohon maaf sekali teman-teman, kita punya patokan harga, kita punya patokan rate, tapi kita juga menyesuaikan dengan spek kualitas dan konsep-konsep desain yang sudah ada. Nah intinya akhirnya terciptalah sebuah konsep tema desain di lokasi Surabaya ini. Nah kita lihat dulu lokasi awalnya seperti apa. Tamannya sebetulnya saya bilang nggak jelek, desain awal dari yang sebelumnya kreatornya. Kayaknya ini mungkin tamannya awal ini dibikin di konsep berbarengan dengan desain rumahnya. Rumahnya juga belum terlalu lama sih. Ya kita saksikan dulu melalui cuplikan video berikut ini. Nah ini intinya satu tema kolam minimalis yang di area taman depan rumah beliau. Dan sebetulnya areanya sekali lagi juga tidak terlalu luas. Saya udah ngomong ke beliau, Pak, area yang nanti kita mau bikin di Surabaya ini cuman 1/8-nya areanya beliau yang di Denpasar. Jadi ukuran batunya, landscape-nya, pohonnya dan lain-lain kita sesuaikan ya. Nangkep ya Pak, dalam artian ya. Area kecil dan area besar beda dong. Beda jauh gitu loh. Saya udah berkali-kali bilang kalau kita dikasih kerjaan bukan kita kepengen RAB besar, tidak.
Tapi area semakin besar, semakin luas itu untuk tema-tema natural juga makin keren. Tapi intinya beliau sangat percaya sekali ke kita. Dia terakhir WA-nya cuman, udah diaturin lah, saya percaya sama kamu lah. Wong saya udah lihat hasilmu juga yang di Denpasar. Dan sekali lagi, kita juga pasti akan berusaha memberikan yang terbaik. Kita akan mulai minggu depan bersama dengan Anam dan tim. Saya akan berangkat juga untuk memastikan denah plan awal, letak filter, letak dan lain-lainnya. Yang pasti kita akan bikin satu karya di Surabaya ini meskipun yang tidak terlalu besar juga, saya jamin hasilnya pasti keren. Ya, terima kasih. Nanti untuk area Surabaya dan sekitarnya boleh kontak di nomor ini ya. Kalau yang mau tanya-tanya konsultasi dulu, karena minggu depan kita akan jadwal ke Surabaya. Kemungkinan kamu nanti sama Debbie juga ikut dan kita juga bisa barangkali ada teman-teman yang perlu visit atau apa, mumpung sekalian kita ke Surabaya ya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, dan subscribe, dan sampai ketemu lagi di next vlog berikutnya. Bye bye.